SDN 2 Pandanduri merupakan salah satu sekolah penggerak yang ada di daerah Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Trare. Jarak tempuh menuju lokasi memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Mataram. Letak dan lokasi sekolah berada di atas perbukitan yang jarak dari jalan sekitar 50 meter. Dan dari atas sekolah, kita disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa, yang tidak kalah bagusnya dengan destinasi lain, yakni Bendungan Pandanduri. Karena tempat sekolah yang lumayan menanjak atau tinggi, itu tidak menghalangi siswa-siswa atau guru-guru untuk melakukan sistem pembelajaran. SDN 2 Pandanduri yang pada awalnya adalah SDN 3 Trare yang kemudian berubah menjadi SDN 2 Pandanduri dan mengusung visi terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter, dan berprestasi melalui penerapan pembelajaran sepanjang hayat. Misi merancang pembelajaran yang menarik, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Inilah kegiatan membaca di sekolah kami yang rutin kami laksanakan setiap hari. Namun ada kekurangan di sini, kami tidak memiliki perpustakaan. Teknis kami di sini adalah peserta didik kami arahkan membaca buku bebas di tempat yang nyaman, senyaman-nyamannya menurut mereka, dan setelah itu teknisnya kembali ke guru kelasnya masing-masing. Dalam hal ini saya sebagai guru kelas 5, maka peserta didik yang kelas 5 akan kembali kepada saya, menyerahkan buku tersebut dengan mempertanggungjawabkan buku tersebut, baik secara fisiknya maupun ilmu yang dia dapatkan dari buku tersebut dengan menyerahkan sebuah jurnal membaca. Dan dari data sekolah SDN 2 Pandanduri memiliki jumlah siswa 118 siswa dan memiliki PTK yang terdiri dari guru 10 orang, operator 1 orang, dan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahrani, saya di kelas 5, senang sekali belajar. Kami sering dibagi kelompok, belajar dengan tenang dan rileks. Persiapan yang kami lakukan setelah ditunjuk sebagai sekolah penggerak adalah: pertama, melakukan workshop sharing antar teman sejawat. Kurikulum sekolah penggerak itu seperti apa? Itu yang kami bahas. Dan perangkatnya seperti apa? Itu yang kami bahas. Selama workshop, ada bermacam-macam pendapat yang disampaikan oleh rekan sejawat, itu yang kami tampung dan kami bahas bersama, sehingga bertemulah jawaban dari sekian guru menjadi satu yang kemudian kita laksanakan. Pertama, kami melakukan asesmen terlebih dahulu. Kemudian kedua, melakukan pembuatan modul ajar, di mana dalam modul ajar ini sangat berbeda sekali dengan RPP pada K13 maupun KTSP. Dalam modul ajar terdapat 6 dimensi, di mana 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini memiliki elemen-elemen yang harus terlihat ditampakkan oleh siswa pada saat siswa melakukan kegiatan proses pembelajaran. Dan inilah yang merupakan asesmen formatif bagi kami guru di SDN 2 Pandanduri. Saya mulai melaksanakan tugas di sekolah ini terhitung sejak 5 September 2019. Waktu itu namanya masih SD 3 Trare. Nah, terkait dengan kenapa sekolah ini bisa menjadi kepala sekolah, informasi itu saya dapatkan pertama dari teman sejawat, kemudian yang kedua saya
langsung mendapat link pendaftaran dari teman ya. Lalu kemudian saya mendaftar dengan proses yang cukup lama. Prosesnya mulai dari pendaftaran, kemudian saya ikuti diklatnya, lalu kemudian saya simulasi mengajar, saya wawancara, dan alhamdulillah saya lulus menjadi kepala sekolah penggerak. Kemudian setelah saya lulus jadi kepala sekolah penggerak, pertama yang saya lakukan adalah saya mengimplementasikan hasil diklat yang saya dapatkan dari Kemendikbudristek. Lalu saya mencoba bersosialisasi dulu kepada guru-guru, kemudian tidak lupa juga saya di saat saya sosialisasikan mengenai sekolah penggerak ini, saya ajak juga stakeholder yang ada di sini untuk bersama-sama menyusun kurikulum yang disebut KOSP. Setelah penyusunan kurikulum, maka di situ di dalam kurikulum itu saya mulai dari analisis SWOT, saya menyusun visi misi, kemudian saya menyusun program, saya juga membuat SK Komite Pembelajaran. Setelah saya buatkan SK, guru-guru saya di dalam Komite Pembelajaran itu saya juga meng-workshop guru-guru saya bagaimana membuat modul ajar, bagaimana membuat rangkuman asesmen yang terdiri dari 3, yaitu asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen formatif. Nah, mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Sekolah penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.